Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari pasal 11 dari surat Ibrani. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dari ayat ke-32, dan saya ingin mengingatkan Anda bahwa episode yang sebelumnya, kita berbicara tentang iman yang diwujudkan dalam diri Musa dan orang tuanya. Iman juga diwujudkan dalam diri masyarakat dalam dua peristiwa. Ketika mereka menyeberangi Laut Merah seperti daratan kering, namun orang Mesir, ketika mereka mencoba melakukan hal yang sama, mereka tenggelam. Peristiwa ini menjadi awal perjalanan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Kemudian ketika tembok Yeriko runtuh setelah dikepung selama 7 hari. Dan peristiwa ini merupakan akhir dari perjalanan yang berlangsung selama 40 tahun lamanya. Orang-orang ini mempunyai pendirian iman pada awal perjalanan dan pendirian iman lain di akhir perjalanan. Dan selama 40 tahun, semua pendirian mereka merupakan tanpa iman. Kiranya Tuhan membantu kita hidup tidak hampa dari landasan iman, namun agar kita dapat menunjukkan iman setiap hari dan percaya kepada Tuhan dengan iman yang penuh. Hari ini kita akan mulai berbicara secara rinci tentang daftar pahlawan yang baru. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi pemirsa terkasih, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Dr. Farid. Terima kasih. Kita masih mempelajari pasal 11 dari surat Ibrani, pasal iman yang agung. Sekarang saya akan membacakan beberapa ayat, dimulai dari ayat 32. Dan apalagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak memberitakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati. Daftar ini berbicara tentang kemenangan demi kemenangan, dan dia memulai dengan mengatakan, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang, dia mulai dengan Gideon. Apa yang Anda lihat dalam daftar ini? Saya membayangkan seolah-olah penulisnya setelah dia menyebutkan semua nama terkenal sebelumnya, berkata pada mereka, apakah masih diperlukan lagi? Waktuku singkat, dan aku tidak mempunyai waktu untuk menceritakan secara rinci tentang beberapa pahlawan lainnya. Dia memulai dengan menyebut Gideon, bahwa kita kembali ke kitab Hakim-Hakim, lalu Baruk, Simon, dan Yefta. Keempat pahlawan ini yang disebutkan namanya di sini, termasuk dalam periode kitab Hakim-Hakim, yang mungkin dianggap sebagai periode paling gelap. Namun di sisi lain, iman para pahlawan terpancar dalam waktu yang sulit. Dan saya ingin menyemangati diri sendiri dan pemirsa dengan mengatakan, mari kita tinggalkan alasan umum bahwa hari-hari ini sulit dan serupa dengan zaman di kitab Hakim-Hakim, dan terdapat banyak kelemahan dan situasi umat Tuhan sangat menyedihkan. Mengapa
saya tidak menjadi Gideon? Mengapa saya tidak menjadi Barak dan meminta Tuhan untuk memakai saya menjadi berkat bagi umatnya? Sangat menyenangkan dia melalui bagian ini dengan keempat orang ini. Gideon punya kelemahan, begitu pula Barak, Simson, dan Yefta. Mereka memiliki kelemahan tersendiri. Namun di sini, dia tidak fokus pada kelemahannya. Saya punya kelemahan, tapi jika Tuhan menemukan iman, dia akan menggunakan saya. Meskipun saya memiliki kelemahan. Tuhan memakai Gideon. Meskipun Gideon ragu. Tuhan menggunakan Barak, meskipun Barak kurang berani. Barak tidak memiliki inisiatif. Dia tidak punya inisiatif. Tuhan memakai Simson meskipun dia mempunyai kelemahan, yaitu kadang-kadang dia dikendalikan oleh keinginan matanya. Tuhan memakai Yefta meskipun dia impulsif dalam sumpah yang dia buat. Tuhan memakai yang lemah, tapi apakah kita bersedia baginya? Saya suka dengan patah Inggris yang mengatakan Tuhan mencari ketersediaan, bukan kemampuan. Tuhan mencari ketersediaannya, bukan potensinya. Apakah saya tersedia bagi Tuhan? Benar. Kita tidak bisa mengomentari satu persatu, jadi mari kita ambil contoh Gideon misalnya. Anda katakan bahwa Tuhan mencari ketersediaan dan potensi yang sederhana. Bagaimana hal ini muncul dalam karakter seperti Gideon? Ketika mereka Tuhan menampakkan diri dan berbicara kepada dia, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ia menjawab, bagaimana mungkin aku menjadi seorang pahlawan yang gagah berani? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Pertama, dia benar-benar merasa rendah diri dan ini bukanlah masalah psikis. Kedua, ketika Tuhan berkata kepada dia, pergilah dengan kekuatanmu ini. Ia menerimanya. Akankah engkau memberikanku kekuatan? Tuhan menjawab ya. Ketiga, ia mulai dengan pasukannya sebanyak 32.000 orang dan berakhir dengan 300 orang. Dia bisa saja berkata kepada Tuhan pada saat itu, maaf aku tidak akan pergi. Tapi bisakah dia mengatakan ini? Tentu bisa. Saat ini ada beberapa orang yang seharusnya bekerja dalam pelayanan, namun karena Tuhan beri mereka sedikit potensi, Anda mendapati mereka berkata, saya memerlukan potensi yang lebih baik agar saya dapat bekerja. Mengapa Anda tidak bekerja sedikit demi sedikit? Beberapa bersikeras Dia bekerja dengan potensi yang kecil. untuk mempunyai potensi yang besar untuk melayani. Tepat, benar. Dia bekerja sedikit demi sedikit dan membagi 300 orang itu menjadi 3 kelompok dan beri mereka trompet ke tangan mereka semua. Dan toples kosong dengan obor di dalam toples. Dan terjadilah kemenangan besar atas pasukan Midian yang dilakukan oleh segelintir orang yang tidak mampu ini. Kisah Gideon disebutkan dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Benar. Seandainya pemirsa terkasih ingin membacanya kembali. Saya berharap pemirsa membaca sejarah sambil melanjutkan seri ini. Artinya, setelah menyebut Gideon, Barak, Simson, dan Yefta, saya berharap dia menyebut Samuel sebelum Daud. Tapi dia menyebut Daud, kemudian Samuel. Hubungan Samuel dengan Daud dimulai ketika Samuel mengangkatnya jadi raja. Apakah Daud yang masih muda memperlihatkan keyakinannya sebelum Samuel menemuinya untuk mengurapinya sebagai raja? Menurut saya begitu, Saudara Ayat. Daud, seorang gembala ini hatinya sangat peduli terhadap umatnya. Selain itu, dia mendapat keberanian dari Tuhan. Kita ingat ketika dia dipercaya untuk memelihara domba dan seekor singa dan beruang mengambil seekor domba dari kawanannya. Dia hampir mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan domba tersebut. Tuhan melihat pendirian yang dapat kita anggap saat ini sebagai keberanian atau kemurahan hati dan berkata kepadanya, engkau adalah orang yang beriman. Selama kau setia dengan seekor anak domba dari kawanan ayahmu, maka aku akan mengangkatmu menjadi raja atas kawanan dombaku, umatku sendiri. Baik, saya akan membaca beberapa ayat, kemudian saya akan meminta Anda untuk memberi contoh untuk setiap paragrafnya. Setelah berbicara tentang Daud dan Samuel serta para nabi, ia berkata yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Mohon berikan contoh orang yang menaklukkan kerajaan. Contohnya Yosua yang telah menaklukkan kerajaan. Dia Benar. memimpin bangsa Israel untuk memiliki tanah itu dan mengalahkan musuh. Benar. Apa maksud dari mengamalkan kebenaran dan siapa yang telah melakukan ini? Elia menegakkan keadilan. Dan begitu pula Elisa. Sementara kerajaannya sedang merosot ke dalam penyembahan berhala. Oke. Kemudian ini berkata memperoleh apa yang dijanjikan. Apakah contoh dari hal itu? Saya ingat Kaleb anak Jefuneh yang dijanjikan dan tetap percaya
menggenapi firman Tuhan selama 45 tahun. Oke, kemudian dia berkata menutup mulut singa-singa. Siapa yang Anda lihat dalam hal ini? Secara harafiah Daniel. Benar, Daniel menutup mulut singa-singa. Ayat 34 memadamkan api yang dahsyat. Memadamkan api. Siapa mereka? Siapa mereka? Ketiga pahlawan, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Disebutkan dalam Daniel pasal yang ketiga. Apa beda memadamkan api dan memadamkan kekuatan api? Jika mereka ingin memadamkan api, mereka akan meminta Tuhan untuk memadamkannya sebelum mereka dilemparkan ke dalamnya. Tetapi jika mereka dilemparkan ke dalam api dan berjalan tengah-tengahnya, itulah iman yang besar. Manakah yang lebih kuat dan lebih besar hasilnya? Apakah cobaan itu berakhir atau dengan berlanjutnya cobaan kita bangkit untuk mengatasi cobaan tersebut? Tentu saja. Situasi kedua, bangkit. Memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang. Siapa yang Anda lihat dalam hal ini? Pada zaman raja-raja, ada raja-raja jahat yang ingin membunuh para nabi yang setia. Namun dengan kepercayaan mereka kepada Tuhan, mereka dapat diselamatkan. Oke. Ada satu frasa yang sudah umum, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Mohon berikan contohnya. Kita ingat Raja Yosafat ketika dia menjadikan doanya yang terkenal. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ada 3 raja dengan pasukannya, menyerang dia dan Tuhan memberinya kemenangan. Ia melanjutkan dengan berkata, telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Kapankah kemenangan terus-menerus atas musuh ini terjadi, Dr. Farid? Hizkia adalah contohnya ketika kerajaannya, khususnya Yerusalem, direbut oleh tentara Sanherib, Raja Asyur. Ia pergi ke rumah Tuhan dan berkata, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah, bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah." Dan Tuhan menyelamatkan mereka. Oke, kemudian ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati. Kapan hal ini terjadi dalam perjanjian lama? Misalnya saja wanita Sonam yang anaknya meninggal. Dia dulu tidak punya anak dan melalui Elisa, dia melahirkan seorang anak laki-laki meskipun dia dan suaminya sudah tua. Kemudian putranya meninggal dan dia berperilaku yang mencerminkan keimanan dibandingkannya. Dia di tempat tidur Elisa, di kamar atas Elisa, lalu pergi menemui Elisa dan memeganginya. Dia tidak menguburkan putranya. Dia ditanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Dengan iman wanita itu menjawab, Selamat. Iman ada dalam diri wanita itu. Ya, benar. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Jika Anda bisa bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan Anda dari penyakit yang mematikan, atau jika Anda dapat bersaksi tentang keberhasilan Anda dalam pekerjaan, saya akan mengingatkan Anda bahwa masih banyak orang yang percaya lainnya yang sangat menderita. Mereka tidak sembuh, namun mereka bersyukur. Tahukah Anda bagaimana mereka bisa melakukan ini? Dengan iman, ya, hanya karena iman saja. Seperti yang telah kita lihat, pemirsa terkasih, penulis surat Ibrani berbicara tentang sekelompok orang percaya yang hidup oleh karena iman. Dia berbicara tentang orang lain yang sangat menderita karena iman yang telah mereka miliki. Jadi, kita tidak boleh melupakan mereka yang hidup karena iman dan juga mati oleh karena iman. Penderitaan sudah berakhir bagi mereka yang telah kini berada dalam hadirat Tuhan, di mana mereka tidak akan lagi menghadapi kematian yang kekal. Dalam ayat 35 ia berkata, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Bagaimana keimanan bisa membuat seseorang terpacu hingga ia menanggung siksaan namun tidak meninggalkan imannya? Silakan Dr. Farid. Dalam buku-buku sejarah kita membaca tentang Zakaria, anak Barakia, orang luar biasa yang dibunuh di antara kedua tempat kudus dan mesbah karena dia tetap setia kepada Tuhan di zaman raja-raja yang jahat. Iman menyebabkan dia dilempari batu sampai mati. Tetapi dia menerima hal ini karena dia percaya
kepada Tuhan. Disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Mereka memiliki pilihan antara menyangkal Tuhan dan bertahan hidup atau kehilangan nyawa jika mereka tetap berpegang pada Tuhan ini dan mereka membuat pilihan ini. Tidakkah Anda lihat hal ini masih terulang sampai era Hal ini masih sekarang? terulang, tentu saja. Era yang kita hidupi. Dr. Farid, orang percaya bukan hanya dibunuh, mayat mereka juga dimutilasi karena kepercayaan mereka terhadap Allah yang hidup. Ya, Di sini ia mengatakan, tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Apa maksud kata-kata tersebut? kebangkitan dari kematian, Tuhan wahyukan kepada mereka. Kamu akan disiksa, hidupmu akan berakhir dan aku akan menguatkan kamu dalam situasi ini. Tapi ketahuilah bahwa ada akhir yang lebih baik daripada adegan penyiksaan. Kamu akan memperoleh kebangkitan dari kematian. Saya akan membaca bagian kedua dari daftar ini dan itu dimulai dari ayat 36 dengan mengatakan ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Melalui bacaan sederhana ini, saya dapat menemukan dua daftar dalam Ibrani 11. Kita dapat menyebut daftar pertama pahlawan iman, menaklukkan kerajaan, menghentikan mulut singa, menjadi perkasa dalam perang, dan daftar kemenangan iman lainnya. Ya, Namun di ayat 36, saya menemukan orang lain yang menderita, diolok-olok, dilempari batu, digergaji, dan dibunuh dengan pedang. Di mana kemenangannya? Apakah Tuhan memihak mereka dan meninggalkan yang lain? Apakah keimanan mereka yang selamat lebih besar dibandingkan keimanan orang lain yang terbunuh? Mohon penjelasan Anda. di sini saudara ayat kita mempelajari iman itu dalam hidup kita. Kadang-kadang dapat memberi kita kemenangan dalam situasi tertentu atau suatu rintangan, penyakit, atau masalah. Dan iman yang sama memberi kita dalam situasi lain sesuai dengan kebijaksanaan Tuhan untuk menanggung penganiayaan, penderitaan, penyakit, atau kemiskinan finansial. Bagi Tuhan keduanya setara. Tidak ada yang lebih disukai dibandingkan yang lain. Meskipun pada dasarnya kita cenderung kepada iman yang mampu melakukan keajaiban dan tanda-tanda ajaib. Terkadang Tuhan yang membuat iman melakukan mujizat. Namun terkadang Tuhan lebih dimuliakan dalam iman yang menanggung cobaan yang menyakitkan dengan ucapan syukur. Agar lebih realistis, menurut saya, kita mungkin menemukan seorang pemirsa yang mengatakan di gereja kami telah berdoa pada suatu saat bagi seorang saudara laki-laki atau perempuan yang menderita penyakit tertentu, dan Tuhan turun tangan serta menyelamatkannya. Namun kami berdoa bagi saudara yang lain yang menderita penyakit yang sama seperti yang telah Tuhan tangani sebelumnya, namun saudari lainnya masih sakit. Atau Tuhan telah menyelamatkan saudara ini dari kesusahan, tapi ada saudara lain yang belum Tuhan selamatkan. Kapan Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan dan kapan dia tidak campur tangan? Mengapa terkadang dia mengecualikan seseorang dari suatu masalah sementara membiarkan orang lain mengalami yang sama? Mengapa dia mengizinkan beberapa orang beriman di suatu negara untuk diadili, sementara dia melindungi orang di negara lain? Apakah Tuhan membeda-bedakan? Kita ingat dua rasul Kristus, Yakobus, dan Petrus. Keduanya ditangkap dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Yakobus dipenggal dengan pedang, dan Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Dan gereja berdoa dengan ekspektasi Akan nasib yang sama? bahwa dia akan menemui nasib yang sama, tapi Tuhan menyelamatkannya. Pada titik ini, saudara ayat, menurut saya hikmat Tuhan melampaui persepsi dan rencana kita. Tuhan melihat berdasarkan kebijaksanaannya bahwa Yakobus telah menyelesaikan misinya. Dia memuliakan Tuhan.
dengan menjadi rasul pertama yang menjadi martir demi nama Kristus, dan pastinya setelah dia ada martir yang lain Mereka terinspirasi Yakobus. yang mengingat Yakobus yang dipenggal. Juga ketika Petrus dimasukkan ke dalam penjara dan keluar, tentu saja setelah dia ada antrian dan mereka dipenjarakan dan Tuhan membebaskan mereka untuk terus melayani. Yang harus dilakukan seseorang hanyalah tetap dekat dengan Tuhan dan bertanya kepadanya apakah dia akan dimuliakan dengan menyelamatkan dari kesengsaraan atau dengan memberinya ketahanan terhadapnya. Izinkan saya untuk menambahkan sesuatu. Diketahui bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dan maha kuasa berarti lengannya perkasa. Dia juga maha bijaksana. Dia punya nasihat pengertian. Namun 99,9% doa kita menuju kepada tangan Tuhan. Ketika ada masalah, penganiayaan, atau penyakit, kita meminta tangan Allah untuk campur tangan dengan keselamatan. Tapi mereka yang ingin mengerti kebijaksanaan Allah hanya sedikit. Contohnya, ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya di daerah yang bernama Dotan. Saudara-saudaranya menganiaya dia dan menjualnya di tempat bernama Dotan, seolah-olah Tuhan meninggalkan Yusuf dalam keadaan seperti ini. Namun di tempat yang sama, Dotan, dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan Elisa dari tentara Aram. Benar. Di lokasi geografis yang sama, Tuhan sepertinya meninggalkan Yusuf Seorang pahlawan dan telah menyelamatkan Elisa. Namun siapapun yang mengikuti kisah Yusuf mengetahui kemana hikmat Tuhan telah menuntun Yusuf. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bisa dikatakan, belum tentu apa yang terjadi pada seseorang akan terjadi pada saya. Benar. Lengan Tuhan mungkin bergerak untuk menyelamatkan seseorang, namun hikmat Tuhan memungkinkan saya untuk menderita sejumlah kesakitan, untuk melestarikan kehidupan, dan untuk berkat dan kebaikan. Jadi ketika kita berdoa, kita tidak hanya harus minta campur tangan Tuhan, tetapi juga memahami hikmat Tuhan. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, dan juga dia adalah Tuhan yang bijaksana. Amin. Saya butuh komentar Anda pada bagian yang terakhir, yang berkata, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Apa yang Anda lihat di sini? Penulis menoleh ke belakang sambil menunjuk kepada setiap orang yang disebutkan namanya atau dirujuk tindakannya. Dan merangkum hal ini dengan mengatakan bahwa Allah memuji iman mereka. Dan dengan inilah ia mengawasi pasal ini. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Dia telah mengatakan bahwa mereka dipuji atas kehidupan mereka karena mereka dirusak oleh kesalahan. Tapi berdiri demi keyakinan. Tapi karena iman yang ada pada mereka, Tuhan selalu mencari iman. Mereka tidak menerima apa yang dijanjikan. Dan bagi mereka sebagai umat duniawi, janji itu merupakan kedatangan Kristus untuk memerintah, dan mereka akan menjadi warga kerajaan, menikmati berkat-berkat duniawi di mana tanahnya subur dan nyaman dan damai serta tidak ada peperangan. Mereka tidak menerima apa yang dijanjikan. Mengapa? Disinilah muncul hikmat Tuhan yang telah Anda katakan sebelumnya, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Apa hal yang lebih baik yang telah Tuhan sediakan bagi kita di era ini? Itu adalah agama Kristen dan juga berkat-berkatnya. Kita tidak dijanjikan berkat di dunia ini, namun Tuhan tidak akan merampas apapun dari kita. Dan Allah Bapa kita dengan berlimpah memberikan pada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tapi kita tidak punya janji bahwa kita akan memiliki kehidupan kaya yang sukses. Kekristenan tidak menjanjikan hal itu. Apa yang dijanjikannya? Ini menjanjikan berkat rohani, yaitu kedamaian, kenyamanan, sukacita, dan kemudian upah di surga bersama Kristus. Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang lebih baik bagi kita, yaitu kekristenan yang datang melalui kedatangan Anak, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, imamat dan segala berkat yang Dia berikan berlimpah kepada umatnya. Inikah saya mengatakan saudara ayat bahwa itu lebih dari 2000 tahun. Kekristenan telah terbukti bahkan dari segi sejarah lebih baik karena merupakan kehidupan beriman. Benar. Secara historis, filosofis dan moral, agama Kristen adalah yang lebih baik sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik dari kita. Kemudian Dia menambahkan
Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Orang-orang yang dibicarakannya telah tertidur, roh mereka ada di surga. Kesempurnaan yang dimaksud di sini adalah roh-roh ini dikembalikan ke dalam tubuh, sehingga seseorang akan kembali ke wujud tempat Tuhan menciptakannya. Itu adalah roh di dalam tubuh. Mereka sekarang menjadi roh di surga, tetapi Kristus akan datang untuk mengambil gerejanya. Mereka juga akan mengenakan tubuh dan kita semua akan bersama. Jadi mereka akan menjadi sempurna bersama kita. Ya, Mereka tidak akan mendahului kita. ya. Terima kasih, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Dalam pasal ini, semua pahlawan iman adalah orang-orang percaya dari Perjanjian Lama. Saat ini, meskipun kita adalah penganut dalam Perjanjian Baru, dan Roh Kudus diam di dalam kita tidak mencapai tahap keimanan mereka yang besar. Bagaimana kita bisa mencapai keimanan yang begitu besar, yang mempunyai pengaruh besar? Pertanyaan penting, silakan Dr. Farid. Pasal ini, Saudara Efraim, menetapkan pola iman. Dan pasal ini memberitahu kita beberapa fakta, bahwa fakta pertama, iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Kedua, jalan iman mencakup tantangan. Oleh karena itu, orang-orang beriman tidak boleh mengharapkan jalan mereka ditaburi oleh bunga mawar. Ketiga, ia menyebutkan contoh orang yang menghadapi kemustahilan, namun dengan mempercayai Tuhan mereka bisa bertahan dalam pencobaan yang mengerikan atau mengatasi kemustahilan. Saya lihat bahwa ini adalah 3 pelajaran bagi kita di zaman ini. Benar. Sejarah suci Dr. Farid menceritakan bahwa zaman gereja ada orang-orang yang memiliki keimanan yang sama pada tingkat yang tinggi. Seperti misalnya Paulus. Ataupun Petrus dan Yohanes. Benar. Dan di zaman Kristen, zaman modern, ada misionaris yang pergi ke daerah-daerah ekstrim dan mengamalkan imannya kepada Tuhan. Sampai hari ini, Dan para pria beriman yang telah membuka tempat penampungan tanpa saldo keuangan apapun, dan Tuhan menggunakan mereka untuk memberi makan ribuan orang. Ini adalah kasus-kasus individual, namun atas karunia Tuhan, kita ingin hal ini digenapi dalam diri kita sebagai Amin. jemaat. Terima kasih Dr. Farid, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Dalam pasal 11, penulis menyebut Gideon sebagai seorang pahlawan iman. Bagaimana iman muncul dalam kehidupan Gideon? Kelemahan Gideon adalah keraguan ketika dia sedang menumbuk gandum, malaikat Tuhan datang dan memberitahunya bahwa dia akan menaklukkan bersama bangsanya. Dia meragukan pesan ini karena kliennya adalah terlemah di Manasye, tetapi ketika dia pergi berperang dan meskipun begitu Tuhan memerintahkan dia untuk mengurangi jumlah laki-laki menjadi 300, dia percaya kepada Tuhan dan meraih kemenangan besar. Terima kasih semua, terima kasih Dr. Farid. terima kasih. Pemirsa terkasih, iman akan tetap menjadi modal orang beriman sampai dia bertemu Tuhan dan melihatnya secara langsung. Saya mendorong Anda untuk memperhatikan iman dan kepercayaan pada Tuhan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.